Halo teman-teman, kembali saya akan menyapa Anda seperti biasanya. Untuk Anda orang yang berzodiak Leo, kita akan melihat bagaimana apa yang akan dirasakan dan apa yang akan diberikan dengan segenap hati dalam menjalankan kehidupan. Bagaimana akan diberikan, tentunya pasti akan memberikan sebuah kebahagiaan, hasil yang maksimal dan kepuasan hati ya. Nah, jadi teman-teman di sini sebelum saya melanjutkan hasil ramalan untuk Anda, alangkah baiknya saya akan menjelaskan sedikit tentang orang yang berzodiak Leo ya. Orang yang berzodiak Leo terkenal dengan sifat wataknya yang cukup pemberani tetapi manja ya. Nah, jadi di balik itu semuanya selalu mengharapkan sesuatu orang yang cukup menghadirkan di dalam kehidupannya untuk bisa saling membantu dan saling menolong ya. Nah, untuk orang zodiak Leo terkenal dengan orang yang suka mengayomi teman dan terkenal dengan orang yang suka berambisius, suka menolong dan tanpa pamrih ya. Apapun yang dilakukan selalu dikerjakan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Orang zodiak Leo terkenal dengan orang yang cukup gesit, cukup bersungguh-sungguh dalam meraih apa yang diinginkan dan cukup lincah ya, cukup pintar dan cerdas dalam melakukan segala hal dengan baik. Nah, lalu bagaimana untuk masuk di bulan Maret? Apakah bisa lebih bagus ke depannya atau memang ada sesuatu yang harus diperhatikan? Yuk teman-teman, di sini kita akan mulai melanjutkan untuk meramal pesan-pesan kartu tarot alam semesta dengan ditandai dengan lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mulai saja mengambil kartu pertama ya. Suatu keberkahan yang akan diterima orang yang berzodiak Leo di sini akan berhadapan dengan mature woman, akan berhubungan dengan wanita dewasa ya, ataupun seorang yang berhubungan dengan apa yang akan dijalani ya. Di sini biasanya berhubungan dengan nenek, ibu mertua, bibi ataupun ibu ya, ibu orang tua kita sendiri ya. Jadi di sini bisa lebih banyak menunjukkan sebuah sosok yang cukup berpengaruh, yang cukup kuat, cukup berkuasa dan cukup berpendidikan. Nah, jadi di sini kartu yang memang bisa akan membawa dalam sebuah kesenangan, kehiburan dan mungkin di sini akan turut ikut campur ataupun memberikan sebuah bentuk arahan, bantuan yang cukup kuat dalam menyelesaikan sebuah masalah ya. Nah, jadi keberkahan yang akan dicapai, yang akan diterima, itulah nanti akan disikapi dengan baik karena akan bertemu dengan orang yang sebagai dewa penolong. Nah, ini sebuah keberkahan yang akan diterima. Jadi terimalah, jangan terlalu banyak mengangguk-anggukkan kepala ataupun menolak ya, karena di sini adalah kesempatan selalu tidak akan datang kedua kalinya. Suatu keberkahan yang akan diterima itu biasanya dipengaruhi oleh siklus bulan yang selalu dilingkari oleh perputaran 12 zodiak. Nah, kehidupan di bulan Maret, orang yang berzodiak Leo dipengaruhi oleh the last quarter moon in Pisces ya. Nah, jadi dipengaruhi oleh planet zodiak Pisces, Taurus, Fillmore. Yang artinya di sini adalah last quarter adalah kartu yang mewakili bahwa untuk sebuah bentuk pembersihan diri dari beban masa lalu, beban dari sebuah kesalahan ataupun yang merugikan, dan serta berani membuka jalan yang baru untuk di bulan Maret. Jadi kembalilah membuka diri, tanggung jawab mandiri dan dewasa dalam membuat berdikari ataupun membuat kehidupan bisa lebih bagus lagi dari biasanya ya. Talk less, feel more. Kurangi berbicara dan perbanyak tindakan ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini adalah di bulan ketiga nanti, di dalam situasi seperti ini yang akan dirasakan nantinya, untuk Anda orang yang berzodiak Leo akan sangat pandai bisa memulai sesuatu ya. Jadi bisa melakukan sesuatu tetapi kurang bisa pandai dalam menyelesaikan segala sesuatunya. Sesuatu harapan di sini yang saya lihat adalah tidak perlu banyak berbicara dan lebih banyak memberitahu apa yang Anda inginkan, apa yang Anda ekspresikan. Dari sekarang
rasakanlah bentuk perasaan Anda seperti apa yang akan Anda mau, ya. Jadi mulai dari sekarang Anda bisa berasa mulai kuat dan mungkin lebih banyak berkomitmen terhadap tujuan Anda, dan mungkin Anda harus bisa lebih banyak mengingat tentang apa yang akan bisa membuat Anda bisa lebih banyak berubah pikiran. Karena terkadang perasaan saja itu sudah tidak cukup. Ada kalanya Anda bisa lebih banyak berbicara, mengungkapkan dan mengekspresikan. Tetapi juga untuk bisa lebih banyak bekerja daripada berbicara, ya. Jadi talk less, feel more. Artinya di sini adalah situasi kondisi harus bisa merasakan sesuatu hal yang mungkin banyak melakukan sesuatu tindakan yang nyata daripada banyak berbicara. Karena mungkin di bulan Maret ini akan mendapatkan sebuah bentuk hasil yang maksimal. Jadi ketimbang banyak berbicara daripada melakukan sesuatu, ya. Jadi di bulan ketiga ini banyak melakukan sesuatu bentuk peluang emas. Jadi sikapilah dengan lebih bijak. Dalam mendapatkan sebuah keberkahan yang lebih maksimal, tentunya pasti ada sesuatu yang banyak yang harus dilakukan, ya. Bukan hanya bisa lebih banyak menerima ataupun menanti-nantikan sebuah keberkahan. Nah, ini adalah sebuah sikap yang harus dilakukan. Beloved Jews, the Moonstone Star, ya. Nah, jadi di sini dua kartu ini lebih banyak memberikan sebuah efek yang cukup baik dalam apa yang akan disikapi. Yang akan dijalani di sini ya mungkin ada sesuatu harapan yang mungkin bisa diberikan dengan lebih baik, ya. Nah, di sini sesuatu yang harus Anda lakukan di sini adalah bentuk kemitraan ilahi. Bentuk kemitraan adalah bentuk kerjasama antara dirimu, jiwamu, hatimu dengan Tuhan kamu, ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat bentuk persatuan antara jiwa batin kamu dengan segala hal kebesaran Tuhan. Jadi segala sesuatunya akan dilakukan. Jadi tidak pernah terlepas dengan kedekatan, komunikasi, keakraban, dan banyak curhat-curhatan antara dirimu dengan Tuhan. Bisa meminta wahyu, tanda-tanda, ataupun sebuah doa, ya. Keinginan dan harapan bisa dipanjatkan kepada Tuhan kamu. Bisa melakukan segala sesuatu dengan kemitraan. Kerjasama itulah yang paling penting. Karena Anda tidak pernah bisa terlepas dari yang namanya Tuhan, doa, sholat, dan sembahyang. Terus yang kedua, the Moonstone Star. Di sini adalah kehidupan sebenarnya penuh dengan sensualitas, ya. Penuh dengan ekspresi dan penuh dengan have a freedom, ya. Memiliki sebuah bentuk kebebasan, dan mungkin The Moonstone Star ini adalah sebagai bentuk portal bintang. Jadi Anda bisa melakukan yang terbaik jika memang Anda bisa mau melakukan apa yang menjadi kehendak. Sesuatu hal yang disikapi adalah keinginan, harapan, kekuatan jiwa, ya. Karena yang saya lihat di sini adalah bagaimana yang akan disikapi dan bagaimana yang akan dijalani. Sesuatu hal sebenarnya butuh dengan gaya sensualitas kehidupan, butuh dengan ekspresi dan ungkapan yang bagaimana akan dicurahkan, dan kebebasan itulah yang akan dijadikan nomor satu dalam mencapai keberkahan. Nah, jadi semua ada pada diri Anda untuk zodiak Leo. Jadi lakukanlah yang terbaik. Jangan selalu menyikapi apa yang menjadi keinginan tetapi tanpa sebuah tindakan. Karena sebuah tindakan itu tidak ada sebuah bentuk hasil yang nyata. Semuanya itu tindakan tidak ada sama sekali, hasilnya adalah nol. Jadi udah cukup tahu, cukup dimengerti apa yang harus disikapi, karena memang banyak sesuatu yang terjadi di dalam hidup Anda. Apapun yang terjadi, apapun yang disikapi, memang sangat banyak menampakkan sebuah dampak buruk, ya. Jadi kalau misalnya Anda bisa lebih banyak bangkit, bangun dan sadar diri, tentu saja maka akan membawa dalam suasana yang cukup baik, bijaksana dalam menjaga kehidupan, ya. Nah, di sini ada dua keberkahan yang bakal Anda dapatkan di bulan Maret jika memang bisa melakukan apa yang menjadi ekspektasi dalam kehidupan. A blessing to bring clarity, a blessing for peace of mind, ya. Yang mana di sini adalah akan membawa dalam sebuah kejelasan kehidupan dengan rencana tujuan yang akan dijalani dan segala bentuk talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan kamu. Dan misalnya Anda bisa mengharapkan lebih banyak, maka
semuanya pasti akan terjadi jika Tuhan berkehendak. Terus yang kedua, a blessing for peace of mind, keberkahan untuk bisa lebih banyak menenangkan pikiran. Jadi relaksasi, keberkahan yang akan disikapi ya mungkin ketenangan jiwa, kenyamanan, dan seperti halnya saya katakan tadi, tidak pernah luput dan tidak pernah lepas dari yang namanya kedekatan jiwamu dengan Tuhan kamu. Banyaklah berdoa, banyaklah curhat-curhatan dengan Tuhanmu, mintalah petunjuk dan wahyu tanda-tanda alam semesta, maka segala sesuatunya akan diberikan kepada Anda tanpa Anda ketahui, ya. Jadi untuk Anda zodiak Leo udah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah yang harus disikapi, yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Karena Anda zodiak Leo, banyak sesuatu yang akan disikapi. Jika memang bisa lebih banyak berpikiran lebih jernih, maka segala sesuatu hambatan bisa dilalui dengan lebih mudah, ya. Oke, untuk Anda zodiak Leo sudah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan asmara percintaan. Untuk Anda zodiak Leo, kita akan melihat bagian asmara percintaan, ya. Nah, di sini ada dua kartu My Beloved Soulmate, ya. Pertama kita akan menjelaskan dulu untuk Anda, saya dekatkan dulu untuk Anda supaya bisa ikut membaca, ya. My Beloved, ya. Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing, ya. My beloved, kekasih, ya. Jadi di sini adalah meskipun terpisah secara fisik, namun secara spiritual ada koneksi, bisa bersatu, dan cinta bisa melewati, melampaui ruang, kesempatan, waktu, dan tidak ada sesuatu yang hilang, ya. Nah, terus yang kedua ada kartu soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Ya. Di sini adalah mengenai tentang sebuah soulmate, belahan jiwa yang sudah ada di dalam jiwa Anda, percaya dan yakin secara fisik, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat mengenai tentang kekasih, pujaan, belahan jiwa, ya. Yang tadinya kita akan melihat mengenai kabar baik, ya, untuk asmara percintaan zodiak Leo. Sekarang kita akan melihat situasi kondisi yang akan dihadapi seperti apa di bulan Maret. Yang akan dihadapi adalah do something for someone. Nah, jadi berikanlah perhatian kepada pasangan Anda. Give your attention to another, ya. Nah, jadi di sini sebuah bentuk pemberian adalah bentuk cinta kasih, perhatian, dan kedekatan, peduli antara pasangan Anda. Bagaimana yang akan dihadapi? Situasi kondisi seperti ini banyak ditemui dalam berpasangan, ya. Jadi mungkin kurang adanya sebuah yang lebih respect dalam hubungan, meskipun jauh, tapi mungkin kurang ada sebuah kedekatan, ya. Sikap yang bagaimana harus disikapi, yang harus dijalani di sini adalah sebuah bentuk respon, barulah akan bisa memberikan sebuah bentuk perhatian, sebuah bentuk kedewasaan dalam menerima antar pasangan seperti apa. Nah, jadi perhatianlah yang akan dijadikan utama, bahwa Anda benar-benar bisa respect, peduli dengan pasangan Anda, ya. Nah, pengaruhnya seperti apa? Pengaruh sinkronisasi dalam hubungan pasangan ini sebenarnya banyak hubungannya dengan Anda zodiak Leo. Nah, zodiak Leo seperti apa? Yang saya lihat di sini adalah termasuk unsur elemen api, ya. Unsur elemen api yang tetap, unsur yang cukup mendapatkan sebuah bentuk gairah, emosional, dan kualitas, ya. Ekspresi kualitas dalam memberanikan diri, percaya diri, dan sebuah bentuk kekuatan. Nah, jadi itu semua pengaruh sinkronisasinya itu semua berhubungan dengan keinginan, kemauan, harapan, dan ekspektasi. Bagaimana yang akan dijalani itu sebenarnya banyak memberikan sebuah dampak yang cukup besar.
Tapi jika memang bisa Anda melakukan sesuatu hal dengan baik, maka tentu saja itu nanti akan mencapai sebuah hubungan yang cukup fantastis, hubungan yang cukup rukun dan langgeng. Tapi di sini kalau yang saya lihat, banyak sesuatu hal yang akan terjadi dalam hidup Anda. Tapi jika memang bisa melakukan yang terbaik, maka apapun bisa terlaksana. Ya, ekspresi dari kualitas, ekspresi dalam cara mengungkapkan, itu semuanya itu adalah bentuk rasa semangat dalam pasangan. Itulah yang harus dijadikan bentuk sikap berkesinambungan dan bentuk sinkronisasi. Semua berhubungan dengan unsur elemen api yang tadinya bisa melakukan terbaik, karena itu semuanya hanya tinggal menjalankan saja dan bentuk kemauannya bagaimana untuk menjalin hubungan. Nah, pembinaan diri dalam menghadapi suatu hubungan yang rukun dan langgeng, tentunya pasti ini juga ada yang harus disikapi, ya. Pertama di sini adalah invoking self realization, ya, mengenai tentang sebuah kesadaran diri. Jadi, Anda bisa lebih banyak tahu, bangkit dan sadar diri mengenai tentang Anda bisa lebih lepas dari yang namanya rasa stres yang berlebihan. Terus yang kedua, bisa mengelola rasa sakit ataupun mungkin amarah, kesel, kecewa, dan tersinggung. Yang ketiga, rilekskanlah sistem kehidupan dalam antar hubungan. Yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang kesadaran secara menyeluruh dari hati dan jiwa dan raga secara fisik, ya. Kurangilah rasa stres, kurangilah cara berpikir Anda yang tidak baik. Kelola yang rasa sakit menjadi rasa gembira dan sukacita. Jangan selalu membawa dalam sebuah keterpurukan, kesedihan dan amarah. Rilekskanlah hubungan Anda antar pasangan. Jangan melakukan sesuatu yang mungkin membawa dalam hal yang tidak baik. Kurangilah itu semua, maka itu semuanya akan menjadi sebuah bentuk pembinaan dalam hubungan yang rukun, langgeng, dan harmonis. Nah, jadi teman-teman sudah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah untuk Anda orang yang berzodiak Leo dalam segi asmara percintaan. Karena mungkin di sini banyak sesuatu yang bergejolak mengenai tentang emosional dan mengenai tentang apa yang akan dihadapi. Karena banyak sesuatu yang mungkin tidak bisa dikontrol emosinya dan bentuk pengendalian diri. Maka segala sesuatu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi dalam berhubungan, dalam berpasangan, bagaimanapun itu juga akan dihadapi dengan secara sadar diri. Jika tidak, maka akan sangat susah untuk membangun hubungan yang baik. Nah, jadi teman-teman udah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah yang harus disikapi, yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Apapun yang harus dijalani, jalanilah dengan penuh kesabaran, kedewasaan, kemandirian, dan lebih menyikapi hubungan seperti apa. Jika memang bisa dijalani, jalanilah dengan baik dan penuh dengan respon. Relaksasikanlah kehidupan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya dan jadilah yang terbaik dari yang terbaik, ya. Oke teman-teman, untuk Anda hasil ramalan zodiak Leo asmara percintaan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Jangan lupa Anda like, di-share, di-komen, serta di-subscribe, ya. Ikutilah hasil channel YouTube Evan Jaya dengan edisi yang terbaru. Oke teman-teman, di sini sampai di sini dulu hasil ramalan saya. Dan mungkin ada sesuatu yang mungkin harus diperbaiki dalam kehidupan, ya jalanilah dengan baik dan kuatkanlah hati, jiwa, dan pikiran. Dan sikapilah dengan lebih bijak dalam melakukan sebuah hubungan dengan dunia luar, ya. Oke teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.